Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juansyah mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengelolaan sampah yang belum optimal di wilayah Kabupaten Garut. Ia menyoroti masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pemilahan antara sampah organik dan anorganik, sehingga mengakibatkan ketergantungan yang besar pada TPA Pasir Bajing. Jujun pun menjelaskan bahwa solusi terbaik mengenai persoalan tersebut adalah melibatkan masyarakat dalam upaya pemilihan sampah sejak tingkat rumah tangga agar jumlah sampah yang berakhir di TPA dapat dikurangi. Apa dan bagaimana memproduksi serta mengelola sampah yang baik, dan bagaimana pula dengan tindakan pembakaran sampah yang kerap terjadi. Mari simak keterangan lengkapnya berikut ini. Teknik pengolahan sampah tentu saja diawali dengan upaya pemilahan sampah ya. Jadi bagaimana masyarakat melakukan pemilahan organik dan anorganik. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan upaya pemilahan, nanti ada bagaimana upaya pengolahan untuk organik ini bisa dengan kompos ya, bisa dengan diolah dalam bentuk maggot gitu kan. Sedangkan untuk anorganik itu bisa dilakukan dengan upaya pemilahan dengan mana yang mempunyai nilai ekonomi, mana yang menjadi residu. Sehingga nanti ada potensi ekonomi yang bisa dihasilkan daripada sampah anorganik, mungkin itu. Jadi dengan upaya pengolahan sampah organik ya, nanti kan dengan kompos. Dan kompos itu nanti akan bisa digunakan untuk sebagai pupuk organik yang nanti digunakan juga bagi petani. Tentu saja di sini menjadi satu solusi juga atas keterbatasan pupuk kimia ya yang selama ini lagi berkembang gitu kan. Nah, sementara untuk pupuk untuk anorganik ini bisa betul tadi dikerjasamakan dengan bank sampah. Bank sampah ini memang kami harapkan menjadi satu fasilitasi yang bisa mendukung kami, mensupport kami di dalam pengolahan sampah khususnya anorganik. Dan ke depan mungkin bank sampah juga bisa mengolah organik gitu ya, seperti itu. Tapi sementara ini kalau misalkan anorganik ini bisa dikelola oleh bank sampah, ini juga bisa membantu untuk pengurangan sampah yang masuk ke TPA gitu. Karena di situ sudah dilakukan pemilahan mana yang punya nilai ekonomi, mana yang menjadi residu, seperti itu. Tentu regulasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan di situ ada sanksinya bahwa untuk pembakaran ini tidak dibolehkan. Dan dari aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, ini juga sudah ditegaskan bahwa upaya pembakaran ini tidak dibolehkan. Jadi pembakaran sampah ini sangat tidak dibolehkan, dan terutama ini nantinya akan berdampak terhadap kesehatan dari masyarakat itu sendiri kan, seperti itu. Sehingga kami harapkan bahwa untuk kedepannya bahwa untuk pengolahan sampah ini tidak lagi untuk dilakukan pembakaran gitu ya. Dan saya harapkan kepada masyarakat untuk bisa lakukan upaya tadi pemilahan sampah ya, seperti itu. Jadi pengolahan sampah sekarang di Kabupaten Garut memang belum terkendali dengan baik ya. Jadi masyarakat masih belum sadar, mereka masih mencampur antara organik anorganik, jadi masih ketergantungan kepada TPA itu sangat besar. Jadi upaya padahal yang betul itu ada upaya pengolahan di tingkat hulu, di tingkat rumah tangga gitu ya, sehingga nanti pengurangan sampah ke TPA ini, ketegangan TPA itu akan berkurang. Oleh karena itu mungkin kayak seperti sekarang fakta lapangan, mereka pertama masih mencampur antara organik dan anorganik. Yang kedua juga mereka masih membuang sampahnya masih sembarangan gitu ya, sembarangan, ada yang ke sungai, ada yang di jalan, dan padahal kita juga sudah menyediakan bak-bak sampah ya, seperti itu. Ya, jadi kami di tahun 2023 ini mempunyai program ya, project di 19 RW ya, 19 RW kami menurunkan beberapa fasilitator yang melakukan edukasi ya, terkait bagaimana pengolahan sampah baik organik maupun anorganik. Nah, ini diharapkan dengan project 19 RW ini diharapkan ini menjadi percontohan nanti ke depannya, dan ini menjadi bisa direplikasi untuk RW yang lain. Bagaimana permasalahannya ada di RW yang memang kami jadikan project itu menjadi satu percontohan yang akan menjadi bagian dari solusi untuk apabila program ini direplikasi di RW atau desa lainnya. Dengan langkah-langkah berkelanjutan dan partisipasi masyarakat,
Kabupaten Garut berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Mari jaga lingkungan kita dengan arif, salah satunya melalui pemilihan sampah sejak tingkat rumah tangga. Kita jaga alam, alam jaga kita. Terus melaju untuk Indonesia maju.